Kali ini saya mau bikin dessert yang bisa pakai pastry cream sebagai isiannya, yaitu cornet pie. Pertama ini saya akan bikin kulit pastry-nya dulu. Sebenarnya sama aja kayak yang di video puff pastry yang saya pernah bikin sebelumnya, cuman ini bedanya saya pakai coarse fat yang belum bentuk lembaran atau sheet dan bikinnya nggak pakai mixer. Tapi ini kalau mau pakai puff pastry instan juga bisa. Ini pertama saya akan campurkan 500 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan dengan 1 sendok makan gula dan 1 sendok teh garam. Ini akan saya aduk rata aja. Lalu tambahkan 200 ml air es. Dan ini diaduk lagi sampai rata. Ini airnya bisa lebih dari 250 ml. Kalau dirasa terlalu kering seperti ini bisa ditambahkan 1 sendok makan air lagi. Nah, kalau kira-kira semua udah tercampur seperti ini bisa ditambahkan 50 gram mentega. Masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diuleni. Ini diuleninya nggak perlu sampai kalis elastis. Yang penting udah tercampur rata, dasar mangkoknya pun udah bersih, dan permukaan adonannya ini nggak lengket lagi. Kalau udah, ini adonannya bisa dibulatkan dan dimasukin aja ke dalam plastik. Istirahatkan adonan di dalam kulkas ini selama 15-30 menit, agar adonannya ini lebih mudah dan nggak ngelawan saat digilas. Selanjutnya saya akan masukkan 250 gram coarse fat ke dalam plastik. Kemudian ini akan saya pipihkan dan bentuk menjadi persegi panjang. Ini ujungnya bisa dirapihkan supaya lurus. Ini ukurannya ini kira-kira 10 x 20 cm. Kalau udah kayak gini, ini bisa dimasukkan dulu ke dalam kulkas. Sekitar 15 menit aja sampai dia tuh nggak terlalu lembek. Nah ini kalau udah diistirahatkan, ini siap untuk digilas. Ini alasnya ditaburi aja sedikit tepung supaya nggak lengket. Lalu ini akan saya gilas adonannya sampai kira-kira berbentuk persegi panjang dan bisa ngebungkus si coarse fatnya. Nah kalau udah, taruh coarse fatnya di tengah. Nah ini dibungkus seperti ini dari yang sisi kanan, lalu kiri. Ini kalau ada kelebihan tepung bisa dibersihkan dulu, lalu bawahnya dan atasnya. Untuk yang pertama ini bisa diistirahatkan lagi di dalam kulkas selama 15 menit dan jangan lupa ditutup dengan plastik supaya nggak kering. Kalau udah, ini bisa dikeluarkan dan digilas lagi. Ini kira-kira sampai berbentuk persegi panjang berukuran 20 x 40 cm. Dan ini yang tadi ada bekas lipatannya ini menghadap ke atas. Lalu ini akan saya lipat double fold yang pertama, yaitu 1/4 bagian sisi kiri dan kanan ini dilipat ke tengah. Lalu ini dilipat lagi. Nah ini bisa masuk kulkas lagi selama 5 menit. Lalu kalau udah, ulangi langkah sebelumnya. Lalu lipat lagi double fold. Ini bisa dimasukkan lagi ke dalam kulkas. Berikutnya ini digilas lagi. Bedanya kalau yang sekarang ini dilipatnya single fold. Jadi 1/3 bagian sisi kiri ini dilipat ke tengah. Dan 1/3 bagian sisi kanan juga dilipat ke tengah. Masuk lagi ke dalam kulkas. Dan terakhir adalah lipatan single fold lagi. Nah, yang terakhir ini bisa dimasukkan kulkasnya lebih lama, yaitu sekitar 15-30 menit. Dan kalau udah, ini bisa digilas lagi dan dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing ini akan saya gilas menjadi ketebalan 5 mm dan bentuk menjadi persegi. Ini kira-kira ukurannya 18 cm, lebih kecil sedikit dibanding puff pastry instan yang biasanya ukurannya ini 20 x 20 cm. Ini kalau nggak akan langsung dipakai, ini bisa dibungkus dengan plastik atau kertas baking juga bisa, dan dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Setelah selesai dengan adonan puff pastry-nya, saya akan siapkan pipa aluminium untuk membentuknya. Ini seharusnya bentuk kerucut, tapi saya punyanya yang bentuk pipa seperti ini. Dan ini akan saya olesi dulu dengan mentega supaya nggak lengket.
Siapkan juga 1 butir telur yang dikocok lepas untuk bahan olesannya nanti. Dan ini akan saya keluarkan puff pastry-nya. Ini akan saya gilas lagi menjadi ketebalan 3 mm. Soalnya kalau enggak ini nanti ngembangnya terlalu besar. Tapi ini kalau mau lebih tipis juga bisa. Kalau pengen puff pastry-nya ini nggak terlalu ngembang. Lalu ini akan saya potong-potong dengan lebar sekitar 1,5 cm. Lalu ini akan saya lilitkan ke pipanya. Ini sebaiknya waktu melilitnya ini ada sedikit bagian yang tumpang tindih antara satu dengan lainnya, supaya nanti nggak ada lubang di antaranya. Dan kalau nggak cukup, ini bisa disambung. Tapi sebenarnya lebih baik kalau nggak ada sambungan. Jadi puff pastry-nya ini tadi dibuatnya agak panjang, yaitu sekitar 30 cm. Tapi kalau ada sambungan, ini pastiin aja supaya sambungannya ini benar-benar ketutup dan menempel satu dengan yang lainnya. Kalau udah, ini bisa dioles dengan kocokan telur tadi. Dan taburkan gula. Ini untuk 1 lembar puff pastry ini bisa dapat sekitar 6 buah cornet pie. Tapi kalau pakai puff pastry instan mungkin bisa lebih banyak karena ukurannya lebih besar. Dan ini siap untuk dipanggang. Dipanggangnya ini di suhu 190 derajat Celcius selama 20-25 menit atau sampai matang. Nah, ini udah mateng. Dan ini sebaiknya dilepaskan ini selagi hangat supaya lebih mudah. Dan selanjutnya saya akan bikin isiannya. Ini saya bikin 1 resep pastry cream. Bisa dilihat di video pastry cream. Ini bisa diganti dengan berbagai rasa aja sesuai selera. Tapi kalau saya bagi 2 dari 1 resep. Yang satu saya bikin original atau vanilla, yang satu lagi saya bikin coklat. Dan ini sebenarnya bisa langsung disemprot aja. Tapi karena saya pengen lebih creamy, jadi saya tambahkan 200 ml whipped cream yang dibuat dari 65 gram whipped cream bubuk dan 130 ml air es. Ini akan saya kocok sampai mengembang dan kaku. Lalu yang setengahnya akan saya campur dengan pastry cream yang vanilla. Setengahnya lagi akan saya campur dengan yang coklat. Dan ini akan saya masukkan ke dalam piping bag. Ini kalau dirasa terlalu lembut, apalagi kalau suhu ruangnya lagi panas, ini bisa dimasukkan dulu aja ke dalam kulkas. Dan sekarang saatnya menyemprot isiannya. Ini ujungnya ditutup aja pakai kertas supaya nggak bocor ke bawah. Lalu semprotkan sampai penuh. Nah, kira-kira seperti ini. Ini masing-masing cornet pie butuh isiannya sekitar 40-50 gram. Jadi isiannya ini cukup untuk 8-10 buah. Kalau mau ngepas, ini kulitnya bisa bikin lebih banyak. Dan ini udah selesai. Kalau tadi nggak pakai campuran whipped cream, ini bisa disimpan di suhu ruang aja. Tapi kalau pakai whipped cream, ini sebaiknya disimpan di kulkas. Dan kalau mau dikemas, ini bisa pakai Milka brownies yang 20 cm atau 30 cm. Karena lebarnya ini jadinya pas sekitar 10 cm. Dan ini bisa dialasin dulu aja pakai cupcake case. Nah, ini kira-kira seperti ini. Dan mari kita coba. Ini pastry-nya ini renyah dan isiannya ini creamy banget. Yang vanilla atau coklatnya juga buat saya manisnya nggak terlalu manis. Jadi teksturnya ini pas banget di mulut, ada renyahnya tapi ada creamy-nya juga. Oke semua, makasih udah nonton video ini. Selamat menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!